Nuril Fatimatu Zahro dalam kehidupannya juga. Apakah sudah bisa direalisasikan dalam kehidupannya? Contohnya apa? Sejauh ini mungkin sudah ya Pak, dan akan terus berusaha untuk mematuhi. Yang pertama yaitu dengan salah satunya membeli produk dalam negeri, dan yang kedua yaitu PKN tuh ngembangin mahasiswa untuk bisa punya hal itu, punya hal dari warga yang baik, punya pemahaman Pancasila yang baik gitu Pak. Baik, terima kasih Ruben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, teman-teman. Selamat datang di Pendidikan Kewarganegaraan pada semester 2 ini ya. Perkenalkan, saya Agus Mahfud Fauzi yang akan menjadi teman diskusi bagi teman-teman semuanya di Pendidikan Kewarganegaraan ini. Saya sehari-hari di program studi sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum sama dengan fakultas kalian semuanya. Jadi prodi sosiologi itu kalau teman-teman baru pertama masuk ke Tintang, gedung pertama itu adalah gedungnya sosiologi sama sejarah, di situ saya berada. Sebetulnya ilmu atau mata kuliah yang saya ampu adalah sosiologi politik, sosiologi hukum, sosiologi agama, dan kajian kebijakan pendidikan. Hanya saja terkait dengan pendidikan kewarganegaraan itu adalah materi tambahan bagi dosen untuk bagaimana menyelesaikan tentang MKU. Kita pada kesempatan ini belum bisa tatap muka, maksudnya offline. Kita masih online, jadi kita masih sering menggunakan Zoom meeting sama konten YouTube untuk pembelajaran kita bersama. Ini sambil nanti saya ingin kenalan sama teman-teman satu persatu, ini saya belum kenalan. Tapi nggak apa-apa. Nah, silakan, apa tugasnya inginnya? Atau dipikirkan dulu, kita kenalan dulu ya? Iya Pak, difikirkan dulu aja Pak. Dipikirkan, nanti sesudah kenalan sambil diskusi di grup WhatsApp teman-teman, silahkan diskusi, ini kita sambil kenalan, sambil absensi. Itu model absensi kita, kadang-kadang saya panggilin, kadang-kadang cukup diwakili oleh PJ. Pokoknya absensi sebetulnya bukan sesuatu bagi saya ya, tetapi bagaimana teman-teman mempunyai komitmen untuk mengikuti perkuliahan ini dan bisa menyelesaikan perkuliahan ini. Karena kalau UTS nanti yang membuat soal saya, kalau UAS nanti yang membuat soal itu adalah tim dan modelnya CAT, sehingga dalam setiap perkuliahan sesudah itu saya pasti menampilkan konten. Jadi video ini nanti saya ambil beberapa menit, dapatkan konten, intinya adalah bagaimana teman-teman membuat sebuah soal dan jawaban supaya belajar nanti pada waktu pertemuan 16 ketika UAS teman-teman tidak kesulitan untuk mengerjakan CAT yang soalnya bukan dari saya. Jadi sudah mulai belajar bersama. Nah, untuk perkuliahan saya itu saya ulangi lagi, karena online saya akan selalu melempar satu konten. Sesudah itu nanti teman-teman sifatnya memperdalam dengan berdialog dengan saya, berdiskusi, memperdalam. Sekarang waktunya memperdalam dari konten yang saya sampaikan tadi. Silahkan kalau ada yang bertanya. Menjadi good citizenship. Silakan kalau ada yang bertanya, menjadi atau menciptakan good citizenship. Kalau tidak ada yang bertanya, maka ganti saya yang bertanya. Lisa Putri,
apa yang Lisa Putri tangkap dari konten video saya tadi? Baik Pak, terima kasih. Jadi yang sudah saya tangkap tadi di videonya Bapak adalah bagaimana seseorang itu dapat dikatakan sebagai good citizen. Yang pertama yakni paham betul akan sejarah yang sudah para pahlawan lakukan untuk mencapai kemerdekaan. Lalu saya juga menangkap sikap apa yang dapat kita terapkan untuk menjadi good citizenship itu. Yang pertama ada mungkin mencintai produk lokal, itu mencerminkan sikap nasionalisme, dan juga yang saya dapat adalah pentingnya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan untuk mahasiswa, yakni secara tidak langsung mata kuliah ini menanamkan rasa patriotisme dan nasionalisme. Seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Lisa Putri. Saya ingin yang dipahami oleh Maulana Wibowo. Silahkan disampaikan apa yang kamu tangkap dari konten tadi. Izin menjawab Bapak. Oke. Dari video yang saya tangkap yaitu pendidikan kewarganegaraan mempunyai peran penting dalam membentuk warga negara yang baik atau disebut dengan good citizenship. Melalui pendidikan kewarganegaraan, mahasiswa diberikan pengetahuan dan pemahaman bagaimana cara menjadi warga negara yang baik dan tentunya tidak melanggar ketentuan undang-undang. Dan selain itu, agar mahasiswa juga mengerti dan tanggung jawab atas haknya sebagai warga negara. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Maulana Wibowo. Saya selalu menambah yang berbeda karena pasti tangkapan setiap orang itu berbeda. Kita datangkan yang dari NTT. Silahkan Cecila, apa yang kamu tangkap dari konten saya tadi? Yang saya tangkap tadi Pak, cara menjadi warga negara yang baik adalah dengan menjadi warga negara yang sadar terkait dengan hak dan kewajibannya, memahami sejarah perjuangan, memiliki nilai jiwa, tekad, semangat, kerelaan berkorban dengan ikhlas tanpa pamrih, tidak individualis, mementingkan kebersamaan, peduli terhadap orang lain. Selain itu juga ikut serta dalam usaha mempertahankan keamanan negara, cinta dengan tanah air, memiliki wawasan pengetahuan, mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang dilandasi nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memiliki pola pikir, sikap cinta yang mencerminkan nilai luhur bangsa, serta memiliki semangat mewujudkan kesejahteraan dan keamanan nasional. Terima kasih Cecila, Melani dari NTT. Saya ingin tahu apakah Dani Angga itu sudah mempraktekkan apa resume dari teman-teman dalam kehidupan sehari-hari Dani Angga? Coba dijelaskan. Yang saya tangkap dari video tadi. Jadi yang kamu tangkap dari video, selanjutnya apakah itu sudah terrealisir dalam kehidupan Dani Angga? Kalau tadi sudah, kan Pak, kita ingin tahu secara teoritis lah, ini Dani Angga secara praktis. Nah, gimana Dani Angga? Ya contohnya seperti toleransi antara umat yang beragama berbeda atau yang dari suku yang berbeda, begitu Pak. Kamu sudah melakukan itu? Contohnya apa? Contoh realnya yang kamu lakukan? Toleransinya seperti apa? Contohnya menghargai pendapat dari, biasanya kalau ada diskusi begitu mungkin berlandaskan dari ideologi yang berbeda, kita harus menghargai, menghormati terlebih dahulu pendapat dari yang berbeda itu Pak. Oke. Terima kasih Dani Angga, itu dari kehidupan sehari-harimu. Kita ingin tahu bagaimana Nuril Fatimatu Zahro dalam kehidupannya juga. Apakah sudah bisa direalisasikan dalam kehidupannya? Contohnya apa? Sejauh ini mungkin sudah ya Pak, dan akan terus berusaha untuk mematuhi. Yang pertama yaitu dengan
salah satunya membeli produk dalam negeri, dan yang kedua yaitu mematuhi segala peraturan yang ada di Indonesia. Contohnya seperti mematuhi lalu lintas, terus mematuhi segala hukum yang berlaku di Indonesia. Seperti itu, Pak. Dalam hal Nuril sebagai orang yang bangga terhadap para pahlawan, apa yang bisa dikerjakan atau yang telah dikerjakan oleh Nuril? Sebagai generasi muda, kita sudah sepatutnya untuk dapat meneladani sikap-sikap para pahlawan. Yang pertama yaitu dengan jika pahlawan terdahulu memperjuangkan bangsa Indonesia dengan bambu runcing, maka kita sebagai pemuda tanah air yang pada zaman sekarang tentunya tidak memegang bambu runcing kembali, melainkan dengan Saya ingin tahu ini jawaban terakhir ini, pertanyaan terakhir itu saya ingin siapa ya? Alvia, dirimu sekarang pakai handphone apa, Alvia? Kenapa Bapak putus-putus? Handphonenya pakai apa? Handphonenya Alvia pakai apa? Mereknya? iPhone, Pak. iPhone itu produk mana? Lisa Putri, iPhone itu produk mana, Lisa Putri? China, Pak. Cina atau Amerika? US. Amerika, Pak. Ketika menggunakan produk Amerika itu menjadi warga negara yang baik atau tidak? Kurang ya, Pak. Katakan sebagai warga negara yang baik, karena kan di Indonesia belum ada yang produksi HP, Pak, dan indikator menjadi warga negara yang baik kan tidak hanya dengan membeli merek HP dari luar negeri, Pak. Ini kata Nuril, di Indonesia belum ada yang mempunyai produk atau produksi HP. Mengapa Nuril tidak produksi HP dan dijual di Indonesia? Kan laku keras ini. Ya belum mumpuni, Pak. Itulah perbincangan kita, teman-teman. Jadi ini kan sederhana ya perbincangan kita ya. Saya pengen tambahkan ini, Rizky Pradana, kamu komentarmu gimana? Perbincangan kita terakhir ini tadi gimana? Ya, untuk yang HP tadi ya, Pak. Iya, itu hubungannya dengan menjadi citizenship. Ya, menurut saya dengan membeli HP dari luar negeri tentunya mungkin tidak terlalu berpengaruh ya, Pak, untuk menjadi good citizenship, karena dengan membeli HP saja seperti yang tadi Nuril bilang, tidak mempengaruhi lah rasa cinta tanah air kita terhadap Indonesia gitu, Pak. Intinya itu mengurangi kadar warga negara atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Menurut saya tidak. Karena alasan sekali lagi karena gimana? Oke, teman-teman, saya menampilkan satu contoh itu. Ya, nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Itu kan menggelitikkan pertanyaan saya kepada teman-teman ini. Kalau begitu, kewarganegaraan saya sebagai warga negara Indonesia dipertanyakan ini kok tidak. Nah, itulah sekali lagi nanti kita akan memperdalam. Intinya, ada banyak hal yang perlu kita evaluasi dari diri kita semuanya terkait dengan barang-barang milik kita bersama dan kepemilikan terhadap negeri kita tercinta. Semoga menjadi kritik bagi kita bersama pertanyaan terakhir tadi, dan betapa Indonesia membutuhkan kita
untuk menghadirkan warga negara yang kuat. Kalau warga negara kuat, maka insya Allah negaranya kuat. Kalau negaranya kuat, maka berbagai ancaman dari luar negeri, baik dalam suasana biasa ataupun suasana yang kita tidak ada batas dengan negara-negara lain, kita akan tetap aman. Semoga bermanfaat. Kalau tidak bertanya itu saya menganggap teman-teman sudah paham loh ya. Karena sudah disiapkan konten 30 menit. Kalau tidak bertanya maka sudah dianggap paham. Sehingga dengan itu maka nanti teman-teman tinggal memperdalam sendiri. Oh ya, bukunya mulai minggu ke-5 teman-teman harus sudah punya semuanya ya, meskipun tidak harus beli ya. Boleh ditunjukkan lagi Pak bukunya seperti apa Pak? Tadi kurang terlihat soalnya. Sorry, ini apa ya? Karena background-nya Pak tidak terlihat jadinya. Iya. Sebentar. Ini karena nanti saya kirim aja. Yang pasti PKI-nya UNESA gitu aja, teman-teman pasti paham lah. Tidak harus. Baik Pak. Virus. Nah. Alhamdulillah, saya senang. Semuanya udah paham. Ini ada waktu masih tinggal 5 menit. Saya ingin tahu bagaimana Ike. Ike, kalau menerima konten saya tadi, apa yang dipahami Ike? Jadi kan tadi sudah melihat konten. Nah, Ya. Ike memahami apa? Menangkap apa dari satu konten itu tadi? Jadi waktu saya lihat kemudian saya berkomentar itu yang saya temui lebih ke menurut saya tadi ya Pak, sedapatnya di saya Ya itu. nggak apa-apa. Menurut saya Pak. Mengapa mahasiswa ini membutuhkan kewarganegaraan Pak? Terus kemudian Bapak menjelaskan tadi sama seperti saya lupa tadi Pak yang waktu pertama kali keluar itu Bapak slideshow. Oke. Boleh lihat gak sih Pak? Enggak, yang ditangkap aja. Saya pengen nanya yang ditangkap aja. Oke, sekarang saya pengen tahu Adi Yusuf apa yang ditangkap oleh Adi Yusuf terkait dengan konten 30 menit tadi. Ya Pak. Ya, silakan Adi Yusuf. Saya ya Pak ya. Ya. Kalau kita ini sebagai good citizen, warga negara yang baik, haruslah kita menghargai Pak perjuangan-perjuangan founder kita dahulu Pak. Okay. Saya paling ingat itu ketika Bapak berkata itu hitungannya 7 turunan. 7 turunan itu tidak lama kawan-kawan, seperti itu. Jadi kalau kalian menyanyiakan, istilahnya tidak peduli dengan perjuangan mereka, lantas di mana letak kenegaraan kalian di dalam diri kalian? Seperti itu. Saya nyimpulnya seperti itu Pak. Jadi harus menghargai serta jangan lupa terhadap perjuangannya. Oke, terima kasih Ade Yusuf komentarnya. Alvira Salsabila, boleh berkomentar? Apa yang ditangkap dari konten saya tadi? Suara saya terdengar, Pak? Oke, terdengar Alvira. Yang saya tangkap dari video tadi tuh tentang bagaimana caranya menjadi good citizenship. Kan tadi negara ini telah berdiri karena yang tadi Muhammad Adi Yusuf Afisena jelaskan. Kalau kita sebagai generasi muda itu sudah sepatutnya untuk mempertahankan kondisi negara ini tuh dengan cara menjadi warga negara yang baik gitu. Oke, terima kasih Alvira. Saya tambah satu lagi, Hisam. Hisam, apa yang kamu tangkap dari konten tadi? Yang saya tangkap sih ini Pak. Ketika Jangan menjelaskan materinya itu, Jangan mengajak kita mahasiswa untuk menjadi warga negara yang baik. Yaitu tadi seperti yang dijelaskan sama Afisena, dengan menghargai
perjuangan para pahlawan yang sudah berjuang demi kemerdekaan Indonesia, dan juga kita harus, jadi makanya dari itu kita harus mempertahankan persatuan dan kesatuan dari negara Republik Indonesia. Gitu Bapak. Oke, terima kasih Hisam. Oh, satu lagi aja lah, masih ada waktu. Kelihatan Ruben mau ngomong ini. Silakan Ruben. Ruben ini dari Bandung ini mau ngomong. Silakan Ruben. Ya, saya nyimak video Bapak tuh yang tentang jadi penjajahan kemerdekaan Indonesia tuh nggak gampang didapetinnya. Maka buat jadi warga sekarang tuh butuh jadi good citizenship, jadi yang punya sikap yang baik untuk menghargai perjuangan pahlawan-pahlawan dulu. PKN tuh ngembangin mahasiswa untuk bisa punya hal jadi warga yang baik, punya pemahaman Pancasila yang baik gitu, Pak. Baik, terima kasih Ruben, terima kasih semuanya, Ike, Adi Yusuf, Alfira, Hisham, Ruben, dan semuanya. Itu terkait dengan yang ditangkap sekilas dari teman-teman mahasiswa semuanya. Pasti dari masing-masing itu ada yang ditangkap, dan kemungkinan yang ditangkap dari 30 menit itu ada yang titik tekan yang berbeda. Tetapi intinya adalah bagaimana kita menjadi warga negara yang baik, menjadi warga negara yang pada kesempatan ini kalian mempunyai tanggung jawab untuk belajar, dan selanjutnya menyiapkan diri kalian sebagai calon pemimpin masa depan, tentunya ya terkait dengan keilmuan kalian, semuanya demi bagaimana perjuangan Founding Fathers dari mulai belum merdeka, diisi kemerdekaan, dan selanjutnya sekarang itu adalah diisi dengan cara yang benar. Semoga bermanfaat. Nanti kita satukan video ini dengan perkuliahan di kelas lainnya. Kita buat satu konten, tetapi nanti akan teman-teman diberi tugas untuk membuat semacam pertanyaan yang sifatnya adalah teman-teman juga menjawab untuk mempersiapkan UAS pertemuan ke-16 nanti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sama-sama.